Saya ringkaskan kurang lebih ada 5 mutiara yang kita bisa ambil dalam Ramadan kemarin. Yang pertama masalah puasa. Puasa juga ini adalah ada 6 macam puasa sunnah yang Anda dianjurkan untuk jaga. Yang pertama sudah lewat kemarin, bulan Syawal. Yang kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa Ramadan diikuti 6 hari bulan Syawal saja, 6 hari saja, maka pahalanya sama dengan puasa setahun. Kalau saya kasih contoh dalam pengajian saya yang lalu, yang lain-lain saya bilang begini. Kalau ada orang kerja di perusahaan lalu pimpinan perusahaannya bilang, siapa di antara pegawai saya kerja Januari misalnya, sebulan penuh on time, jalankan tugas, kemudian dia tambah 6 hari aja bulan Februari, gajinya setahun cash saya kasih. Nggak usah kerja 12 bulan ya, kerjanya sebulan tambah 6 hari aja. Selesai, 5 minggu gaji setahun. Jadi kalau 5 juta per bulan, 60 juta, nggak usah kerja 12 bulan, 5 minggu dapat 60 juta. Kira-kira bagaimana keadaan pegawainya? Lembur, kerja ekstra kalau perlu, nggak perlu capek-capek 12 bulan. Rupanya Bapak Ibu langsung faham kalau soal gaji ya. Kurang lebih seperti itu. Saya heran ada orang setelah sebulan dilatih oleh Allah terbiasa puasa, 6 hari Syawal itu luar biasa seperti gunung di pundaknya yang dia mau kerjakan. Padahal pahalanya luar biasa. Dan 6 hari bulan Syawal yang kemarin itu Bapak Ibu sekalian boleh dicicil. Hari ini satu, lusa satu. Anggap di Indonesia ini paling sering alasan Bapak Ibu itu kalau habis lebaran, Ustadz masih banyak undangan. Ketupat masih banyak. Baik, anggap seminggu pertama Syawal habis, masih ada 3 minggu. Dan 3 minggu itu hanya butuh seminggu saja. Bayangin repotnya tuh kalau kita harus puasa setahun Bapak Ibu sekalian, hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, 12 bulan untuk kejar pahala puasa setahun. Tapi Allah dengan kemahaadilannya dan sayangnya kepada kita, nggak usah, ikuti 6 hari saja dari bulan Syawal gitu kan. Sayang sekali kalau ada yang tidak kerjakan. Dan yang luar biasanya, seluruh ibadah ini sering saya ulangi dan akan sering saya ulangi. Bapak Ibu sekalian, semua ibadah yang telah Anda sia-siakan, Anda tidak akan pernah bisa perbaiki. Nggak bisa lagi. Sekarang orang yang tidak puasa Syawal kemarin, masih bisa nggak kembali minta, ya Allah kembaliin Syawal, saya mau puasa? Udah nggak bisa. Dia tinggal tunggu tahun depan, itu pun kalau dia masih hidup. Kalau enggak, selesai urusannya. Beda dengan dosa. Kalau Anda bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, kemudian 70 tahun pun berdosa, tahun 71 Anda taubat nasuha, bersih dosanya, enggak apa-apa. Bisa selamat dari api neraka, tapi derajatnya di surga rendah. Karena menentukan derajat di surga, fasilitas lebih bagus, amal soleh Anda. Nah ini enggak bisa diperbaikin, harusnya kita jaga. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, kalau bukan Anda yang mengubah diri Anda sendiri, Anda yang mencambuk diri Anda untuk ibadah, maka tidak akan pernah bisa terjadi. Bagaimanapun bagusnya ustadznya nyampaikan, mic-nya suaranya luar biasa sampai kuping kita sudah sakit mendengarkan, tetap aja nggak bisa. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah seseorang itu dari keadaan dia sampai mereka mau mengubah diri sendiri. Kalau kita sudah mau melangkah baru. Makanya dalam hadis qudsi kan, siapa yang mendekatkan diri kepada saya, kata Allah, sejengkal, saya mendekatkan diri kepadanya satu siku. Satu siku, satu hasta. Kalau dia berjalan, saya berlari, kata Allah kepadanya. Artinya sedikit kita paksakan diri ibadah, iman itu akan terasa dalam hati. Kita lebih giat lagi, mungkin terasa kental. Memang begitu. Dan luar biasanya puasa 6 hari Syawal kemarin itu boleh digabung kalau sholat ibadah sunnah. Boleh digabung dengan setiap hari Senin Kamis deh. Maka dapat pahala double. Satu hari puasa, pahala Senin, pahala Syawal. Satu bulan ada berapa kali Senin dan Kamis? Ada 8. Kalau bulan Syawal kemarin kita pakai Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 3 pekan aja sudah selesai sebenarnya. Sudah dapat pahala setahun. Ini khusus ibu-ibu yang sekarang ya. Ini sering ibu-ibu tanya di pengajian, Ustadz, kalau saya punya utang Ramadan, mana yang lebih dulu saya bayar? Bayar dulu utang Ramadan atau puasa Syawal dulu? Mau jawab sendiri atau saya jawab?
Saya sudah dengar ada bisik-bisik di belakang soalnya. Ada yang bilang Syawal, ada yang bilang Ramadan, kan gitu. Kalau saya jawab, afdalnya ulama bilang Ramadan, kemudian Syawal, afdalnya. Tapi kalau tidak bisa, boleh Syawal dulu. Boleh Syawal dulu, karena Syawal terbatas. Semua bulan Syawal, sementara Ramadan boleh sampai bulan Sya'ban tahun depan. Tetapi ada poin penting ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kan kadang-kadang jarang ada udur, ada utang Ramadannya ya. Anggaplah kalau juga punya utang. Kalau anda misalnya punya utang 3 hari, gitu kan, Ramadan, dan anda sudah puasa 6 hari Syawal kemarin, udah puasa gitu kan, tapi yang 3 hari belum dibayar, ibu tunda sampai Sya'ban tahun depan. Selama itu belum dibayar 3 hari, malaikat rakib belum catat pahala setahun. Tahu kenapa? Karena memang syaratnya harus puasa Ramadan sebulan penuh, digabung dengan 6 hari Syawal, baru dapat pahala setahun. Makanya nggak boleh ditunda-tunda itu utang Ramadannya. Saya berapa kali temukan, ini mohon maaf saya sebutkan ibu-ibu, karena biasa dari ibu-ibu tuh bertanya, Ustaz, saya punya utang 7 hari Ramadan. Pas waktu itu 3 hari lagi Ramadan tiba. Apa yang saya harus lakukan? Saya bilang, ibu bertanya sama saya seperti pesawat yang sudah dipatahin sayapnya, terus Ustaz tolong selamatin. Gimana caranya gitu? Ibu kemana 11 bulan yang lalu? Sekarang sudah kepepet, tinggal 3 hari lagi bayar utang, utangnya masih 6. Lemparin ke Ustaz, Ustaz suruh kasih solusinya. Gimana caranya? Ya tidak ada jawaban kecuali ibu taubat nasuha, 3 hari ini puasa, 2 hari, nggak boleh 3 hari ya, kalau sudah akhir Sya'ban nggak boleh, hari terakhir itu hari syak, hari yang diragu-ragukan tidak boleh puasa. Ya. Jadi cuma 2 hari puasa dengan taubat nasuha, apa boleh buat, setelah lebaran Idul Fitri baru bayar lagi yang 4.